tapi pusatnya di luar, itu adalah merupakan kesalahan daripada pemimpin itu sendiri. Nah, apa sebab terjadi itu? Kalau tidak paham ilmu pengetahuan itu yang menentukan, pemahaman itu yang menentukan, kesesatan itu dari situ, bukan hanya dari Qurannya saja, tapi bagaimana memahami. Apakah pemahaman itu masih terpayungi dari Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Ada 10 kadang-kadang kesalahan ulama-ulama kita yang diharapkan pemberiannya secara benar. Ya, dalam Quran banyak itu dikatakan dalam hadis bahwa bid'ah itu adalah sesat. Sesat itu masuk neraka. Sepakat itu ulama dari timur sampai ke barat bahwa bid'ah itu sesat itu masuk ke dalam neraka. Tapi apa yang dikatakan bid'ah? Nah, baru mereka bertingkah berselisih. Ada mereka mengatakan bid'ah itu sesuatu yang dibuat selain daripada yang dibuat oleh Nabi. Tersesat benar dari Islam. Banyak yang dibuat oleh Nabi itu yang kita buat. Ada yang mengatakan membuat sesuatu di dalam agama itu dalam bentuk ibadah. Ada yang mengatakan yang bid'ah itu macam-macam. Akhirnya Islam akan terasa sempit. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, dalam Quran ada kata-kata bid'ah. Ya, kata-kata daripada bid'ah itu adalah badiah. Badiah itu artinya membuat, kemudian meletakkan, dan kemudian menentukan. Itulah yang dikatakan badiah. Badiah samawati wal ardh. Artinya Allah yang membuat, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan bumi dan langit yang diciptakannya. Oh, jadi rupanya yang bid'ah itu merupakan yang kita buat lalu kita tetapkan. Nah, kalau lalu kita mengecekkan bersolawat ke rumah orang mati itu, kalau juga namanya itu dibuat, bukan, lalu dikatakan itu wajib, baru tidak. Atau dikatakan sunat, baru tidak. Tapi kalau kita bersolawat ke rumah orang mati hanya karena tradisi saja, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, itu bukan bid'ah. Jadi rupanya bid'ah itu bisa terjadi di mana-mana. Sholat bisa menjadi bid'ah. Nah, kemudian baca Quran bisa jadi bid'ah kalau ada kata itu tambah-tambah ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan tentang itu. Akhirnya umat menjadi kacau. Dan akhirnya diikutkan. Itu sebabnya kita diminta kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ambil kesimpulan sampai di situ, yang dianggap bahwa pengajian Quran itu adalah sama dengan yang lain. Pertama dulu, mengapa? Karena pengajian Al-Quran jelas mengeluarkan manusia daripada yang gelap kepada yang terang. Kalau tidak itu keluar daripada yang gelap kepada yang terang, maka kehidupan boleh jadi di awalnya baik, tapi di akhirnya pasti celaka. Gitu. Nah, mungkin mengamalkan surga jauh, tetapi akhirnya masuk neraka. Mungkin yang bergembira, bersenang-senang, berkaya-kaya dengan keduniaannya, akhirnya celaka. Sengsara. Jadi agama Quran bukan untuk Islam, tetapi jelas untuk kehidupan itu mulai dari pada ini sampai Islam. Jadi kita perlu memahami Al-Quran itu dengan secara baik. Itu sebabnya tadi kalau mereka tidak ada yang kecuali haji itu akan kekeringan haji. Dan awak tadi tidak disebut sebagai guru, sebagai buya, sebagai syekh dan segala macamnya. Tentu apa yang itu tadi yang disampaikan, maka itu berarti bahwa itu menyesatkan. Kecuali apa? Man sana sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha wa ismu man tabi'aha. Siapa yang menunjukkan sesuatu keburukan, kesalahan, dia berdosa. Dan dosa orang yang mengamalkan diberikan kepadanya, akan dikurangi dosa orang mengamalkan. Dan dosa orang yang mengikuti, sampai kapanpun kalau dia punya dan mengikuti kesalahan dari dosanya masih dikirim kepada kita. Kayak benda. Di dalam pengajian sering disampaikan itu anak-anak, kawan-kawan, adik-adik
Nah, maka oleh sebab itu, ya, memahami haji itu, memahami tarawih itu, mencari alat itu harus pandai. Di mana letaknya alat itu? Di dalam Al-Quranul Karim. Itu makanya itu perlu seorang pembimbing yang arif di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini itu tadi saya sampaikan dari pengurus. 2 kali kita mengaji di situ seminggu. Di kota makin kita. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa itu, ya. Nah, jangan sampai kita kehabisan karantina. Carilah karantina itu sekali-sekali. Berarti kita buat, ya. Kita sekali mau berlari, berbulan sekolah dia. Cari itu terus kita buat, berbulan di sekolah dia. Kita mencari itu orang sibuk dengan kata itu. Kalau nak karantina dan kata karantina, tunggu berbulan lagi. Di situ berdoa dia di bawah semua sekali. Banyak ada itu. Akibatnya besok dia kamal, murid dia kamal. Benar-benar murid itu jadinya nanti. Jadi bapak ibu yang berkata dia, kalau kita berpikir ini buat itu pun tak berhenti-hentinya berusaha mencari dapat atau tidak, tetap mencari. Pertanyaannya, sebelum Quran, untuk apa yang kita carikan? Nah, jawabannya adalah untuk nafkah. Nafkah tadi apa itu? Untuk dikeluarkan. Ada nafkah tadi untuk kita sendiri yang seperti kita pakai, kita makan itu nafkah kepada diri kita. Ada nafkah tadi kepada anak-anak kita, ketika beli belanja. Ada nafkah itu kepada si istri kita dengan memberikan nafkah kepada mereka. Ada nafkah tadi menyambut berkat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku menafkah pencarian tadi wajib begitu sebetulnya menyisihkannya untuk dapat yang kita bernafkah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi menegakkan agama Allah? Dapat kita melindungi dan memahaminya dengan benar dengan keterangan yang terjadi di Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan. Itu perlu disampaikan. Untuk ini itulah mulai kita patah selero. Ya, kita makanlah mulai patah selero. Tak begitu menarik lagi. Mungkin dengan biasa makan lebih cukup, ya. Biasa makan lebih apa lebih itu dah contohnya. Kalau konsolid, ya apa yang biasa sudah ditarik. Ini perbarui mulai selero. Jangan mulai tadi biasa. Jangan kamu sebagai nak lebih menarik, kalau normal di dalam agama itu macam-macam kebetulan itu betul-betul tak hari. Cuma punya dalam pengajian sering saya sampaikan. Nah, harus kita mencari kebenaran walau tidak tertuju di alat kebenaran. Kalau rata biasa nanti yang akan menjadi keinginan dan kebutuhan kita itu akan tidak tertuju alat. Jadi kalau kita lihat dalam Quran itu ada tuh pengulangan. Nah, dan kemudian ada penyandaran. Maksudnya pengulangan perintah yang pertama diturunkan dari Allah kan Iqra. Iqra di dalam surat Al-Alaq tadi bukan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Iqra. Apa Iqra-nya lain. Jadi berarti pengulangan itu sangat berarti. Nah, jadi pengulangan itu sangat berarti. Apa yang dimaksud dengan pengulangan itu? Kaji kita ulang. Kita di alhamdulillah bukan seminggu belajar. Kemudian yang kita pribadi perlu ulang. Bagaimana cara ulangnya? Mengingat-ingat kembali, mengulang-ulang kembali. Aku kaji. Nah, itu tanggal segitu. Aku kaji. Akhirnya akan menjadilah sesuatu lekat di dalam diri kita sendiri. Itu penghafis Quran itu karena berkat ulang-ulang. Satu ayat diulang sampai 6 kali akhirnya hafal. Tambah seayat lagi, hafal. Ada 30 juz bisa berhafal. Ini yang tadi nenek moyang kita hadisnya tu, ya, asal dalam dia bertemu
kuat, lancar, kaki bergerak. Kalau tidak mampu kita maka hadis Rasulullah, hadis nenek moyang itu saja apa cukup saja. Ya, pasang kaki dia berubah dia. Berjalan dia berkumpul. Kalau mak Rasulullah. Jadi kalau kita berhenti mulai semangat. Walaupun jalan tadi jalan tol Rasulullah, tapi semangat tumbuh dalam diri kita. Aku saja nama Mali, Cibur, Sokan datang, macam-macam itu pasti seperti itu. Ya. Jadi hadis itu perlu diapakan? Yang meriwayatkan hadis itu mengenai. Ya. Jadi maka oleh sebab itu kita tak bisa main-main lagi. Waktu kita sudah singkat. Sakit dia tinggal dan kita tidak menolong di diri kita. Ya, bahan membuat amalan ibadat itu supaya benar, sah, bahas supaya amalan kita tadi diterima, bahas supaya amalan kita tadi banyak nilainya dan tetap, bahas supaya amalan kita tadi jangan sampai ada yang membatalkan. Orang betul-betul orangnya. Ya, nah jadi seperti orang mengorong ini kan, ya target mengorong tadi hampir mati kalau dia juga tak. Ya, mengorong jambatan itu ada 3 bulan targetnya. Contoh, jalan ke pulau itu dulu 3 bulan itu jambatan itu targetnya. Harus siap kalau masuk 3 bulan. Nah, ini yang pemborong anda angkat ke kapal dan 3 bulan tadi tinggal ada seminggu. Ada itu kita sebetulnya target yang harus kita dapatkan itu tadi amalan itu harus sah, amalan itu harus diterima, harus banyak dan harus tidak ada yang membatalkan. Itu yang harus kita dapatkan. Nah, waktu sudah berjalan, sudah berapa kali kita turun. Ya, turun. Tadi orang-orangnya buru-buru dan mereka mau kerja dia berkata, dulu itu perbaiki diri dia. Kerja kok, metode minyak itu dulu. Mereka orang yang begini begitu lah. Metode minyak dan lalu latih, metode dan lalu tercapai. Itu saja dia waktu. Bukan tidak boleh, tapi sisakan waktu itu memperhitungkan kepada dan selama orang lain. Itu. Jadi ulang balik satunya. Kitabun anzalnahu ilaika linukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kemudian Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mengapa Allah itu menurunkan? Karena tidak ada satu sumber pun dari yang lain yang akan bisa menyelamatkan manusia beserta alamnya. Harus Allah. Mengapa? Karena Allah itu hanya memiliki apapun yang ada pada langit dan apapun yang ada pada bumi. Dia yang memiliki. Kata-kata memiliki itu menghitam putihkan itu memiliki dalamnya. Harus dipahami itu. Kalau malaikat itu mengatakan memiliki sebuah rumah, yang bisa itu menghitam putihkan rumah tadi. Ternyata tidak. Jangan memiliki dengan diri kita sendiri pun tidak ada yang memiliki itu. Buktinya kok tak bisa itu menghitam putihkan. Itu punya mata. Kok itu yang memiliki mata terubah dia itu. Kalau yang bisa baktinya itu tentu tak mahu itu berkurang kebidatannya. Tapi ternyata apa? Kata Allah ini Allah SWT. Kalau kita punya rambut tidak termonoton itu rambut kita tadi itu berubah menjadi putih. Tapi apa yang terjadi? Bukan bukti kita tidak memiliki. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bakatnya ada ketujuannya itu yang terjadi. Maka Allah khairul makirin. Ukurlah rencana, ukurlah berusaha, membuat konsep yang akan berlaku adalah rencana Allah, konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaji itu pun kadang-kadang disederhanakan. Mana contohnya dipahamilah bahwa apapun Allah yang memiliki. Jadi kalau begitu tak perlu
Satu disebut dengan takdir mutlak, yang kedua disebut dengan takdir ghairu mutlak. Takdir mutlak artinya tak bisa dirubah-ubah, dan Allah pun tidak akan merubah. Contoh seperti hidup akan mati, itu tak bisa dirubah-ubah. Nah, kemudian ada takdir yang ghairu mutlak. Itu bisa berubah-ubah, bila mati itu bisa berubah. Tidak tertutup kemungkinan dari Allah. Orang yang seharusnya mati umur 60 tahun, nah ditambah oleh Allah jadi umur 90 tahun, itu bisa. Karena tidak mutlak. Kalau yang mutlak tadi tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa berubah. Jadi maka pada saat itu Allah memiliki segala apa yang di bumi dan apa yang ada di langit. Jangan diserahkan saja kepada Allah sama sekali. Buatlah sebab hilangkan dia, lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit berbeda, memang batawala, kemudian sembuh tidaknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wawailul lil kafirin min azabin syadid. Wail itu kecelakaan besar. Jadi orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang baik menurut Allah tadi, sehingga mereka itu kecelakaan besarlah di ujung segala sesuatu bagi para yang kafir yang mengingkari apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian wa ma arsalna min rasulin illa lisanin qawmin. Yaitu alladzina yastahibuna al-hayatad dunya 'ala al-akhirah. Tandul-tandulnya orang yang celaka itu adalah kalau mereka sudah lebih mencintai dunia dibandingkan dengan akhiratnya. Jadi rupanya kita tidak boleh berarti mencintai dunia. Dan tak boleh kok lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada akhirat. Artinya tanpa cinta ke dunia kita mampu melewati akhirat. Dialah bersyukur, ialah asal jatuh maka dulu itu namanya melewati akhirat itu. Ya, tak boleh seperti itu. Jangan tak hebat. Ya, tak boleh seperti itu. Kalau kita dan nanti tidak itu harus orang seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang mencintai dunia lebih daripada mencintai wa yasuduna an sabilillah, apalagi orang-orang yang menghalang di jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasuduna an sabilillah, baik secara sengaja atau tidak. Banyak modelnya contohnya kecilnya di mana benar-benar melakukan agama, tapi sebetulnya itu di dalam perjalanan ya pelaksanaannya itu banyak mengambil punya urusan-urusan yang seharusnya dapat dilakukan di dalam Islam. Banyak kejadian seperti itu. Nah, kemudian banyak orang yang mati wajah. Mereka mencari-cari yang bengkok. Artinya tidak Allah itu mengikuti seluruh kalau Allah yang mengatakan itu adalah satu keuntungan, dia berpikir seluruh ini kaya yang berkata ini saja. Nah, kemudian kalau Allah mengatakan itu adalah sesuatu yang buruk, tapi dia pikir-pikir kan di dalamnya ada satu keuntungan. Ya, itu namanya iwajah. Ulaika fi dhalalin ba'id, dan mereka itulah yang berada di dalam kesesatan yang jauh, tak kesesatan ba'id. Ba'id itu artinya jauh. Kesesatan jauh artinya susah untuk berbalik kepada kebenaran, payah berbalik kepada kebenaran. Kalau dia selesai lekit, copet dapat balik kepada pangkat jalan. Kalau selesai perjalanan jauh, payah balik kepada jalan, atau tak bisa sama sekali. Nah, walaupun arsalna Musa di ayatina, dan kami telah mengutus Nabi Musa itu, wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qaumin, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya. Nah, dengan lisan kaumnya, liyubayyina lahum, supaya jelas oleh mereka apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semakin dapat melihat kebenaran yang disampaikan oleh Allah, atau kalau ada kesalahan akan terlihat dengan jelas. Silakan. Pertama dulu sesuai ditutur makan kakinya. Kalau tidak mengaji dengan secara benar, iblis walaupun elok-elok, tetapi akhirnya pasti menjadi dua. Dia bisa terbantu. Ya. Banyak contohnya. Hebat jolong. Soalnya jolongnya atau lebih lama hilang kekuatan tadi, akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu. Kenapa tidak? Seperti Syekh sekalipun Syekh bersisa, ada jadi itu. Ulama besar itu, tapi kalau berhenti belajar, mempelajari inovasi orang-orang tertentu yang menghadapi, akhirnya menjadi akhir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu. Lihatlah dalam sebuah hadis sahih, seseorang yang pendurhakaannya itu luar biasa sampai membunuh orang 99 orang. Bertanya kepada seorang guru tadi pun menjawab bukan dengan pengajian, dengan kemampuannya tadi menjawab. Kecilnya kesalahan berdoa itu tak terjadi dari Allah Subhanahu. Dibunuhnya guru genap 100, tapi akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Semua dalam kapasitas mencari, menuntut, berusaha mencari kebenaran. Jadi kalau kita tak memuat ikat kaki itu, bapak ibu bersia, bersiap-siap untuk kecewa di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Namun dipaksakan tidak dipaksakan melaksanakannya. Oke, pikirnya tadi pun animat. Kalau nggak pandai ajarkan. Kalau bukan animat atau kalau nggak pandai belajar. Kemudian, awal mustami'an nggak bisa keluar mendengar rasanya, nggak bisa keluar dengar, apakah awal mustami'an kasihilah, inginkanlah pengajian itu. Walau takun khamisan, jangan kamu jadi yang keempat. Fatu halik, kebinasaan akan menimpa kamu kalau kamu tidak telah melakukan. Hadis itu hadis sahih. Jadi maka oleh sebab itulah berulang-ulang kita sampaikan di dalam kita beragama yang kurang lagi yang tidak bisa kita lakukan, kita melakukan yang punya utul. Sehingga Nabi mengatakan utul Rasulullah minal mahdi minal lahdi, untuklah ilmu itu dari wilayah sampai ke lubang lahat. Ada